Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, nah saya Sukmawati Ibrahim kembali hadir tentunya dalam program acara Tribun Gria. Dan Tribuners seperti biasanya kalau bicara soal Gria nih ya, pasti tidak jauh-jauh soal perumahan, soal properti dan segala macam yang akan kita kupas tuntas. Dan tentunya karena sekarang saya ada di Thalassa City nih, ada di apa ya, Janji Jiwa ya Pak ya nih di belakang kita lagi nongkrong-nongkrong, lagi santai-santai saja dan kebetulan sudah bersama dengan Operation Division Head FKS Land Thalassa itu Makassar, Bapak Lukas di samping saya. Gimana kabarnya hari ini Pak? Baik, sehat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Jadi Tribuners di tengah pandemi COVID-19 nih sebenarnya poin pentingnya adalah bahagia, ya nggak sih Pak? Bahagia. Jangan lupa. Karena kalau kita bahagia, mindset kita itu akan membawa ke alam pikiran bawah sadar itu. Kalau kita bahagia, pastinya kondisi tubuh kita akan lebih fit lah. Betul. Imunnya kan jadi lebih tinggi gitu. Jadi mempengaruhi kondisi badan kita. Betul sekali ya Tribuners, apalagi nih sambil ngopi-ngopi ya kan, ini ya, di belakang saya ini ada minuman yang mantap juga lah ya, dinikmati sambil kita ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing nih kepada Tribuners di rumah. Apalagi tema kita cukup menarik ya Pak ya. Hari ini kita temanya sangat menarik, terutama buat teman-teman atau Tribuners yang sedang mencari rumah supaya nggak salah pilih. Gitu. Betul sekali Tribuners. Jadi jangan sampai kita mikirnya ketika ingin beli rumah yang penting ada uangnya gitu ya, langsung memilih bebas di mana aja. Tapi ternyata ada beberapa hal, ada poin-poin penting yang harus kita perhatikan biar tidak salah, biar tidak menyesal ke depannya, ya nggak sih Pak? Betul sekali. Baik, Tribuners, untuk lebih detailnya tetap standby pastinya ya, kita akan mendengarkan sama-sama penjelasan dari Pak Lukas. Oke, silakan Pak. Ya, Sukma, kalau kita bicara mengenai membeli properti ya, khususnya rumah pertama lah gitu, karena kan belum banyak pengalamannya, jadi kan pasti bingung gitu, apa aja sih hal yang perlu diperhatikan supaya kita nggak salah nih, nggak salah pilih rumahnya, nggak salah pilih harganya gitu kan ya. Nah, yang pertama biasanya nih ya, biasanya orang beli rumah atau kita bisa bilang end user, mereka itu cuman memperhitungkan atau memperhatikan satu atau dua faktor aja. Padahal kalau kita beli properti atau rumah, sebenarnya faktor yang perlu diperhatikan itu sangat banyak Sukma gitu ya. Nah, tapi sebenarnya sangat banyak ini nanti bisa ada penjelasannya nih, gimana supaya mempermudah gitu ya untuk mengerucutkan si end user ini untuk membeli rumah pertama. Yang pertama, tadi kan saya bilang hanya memperhitungkan atau memperhatikan satu atau dua faktor. Betul. Nah, faktor yang paling penting yang memang harus diperhatikan kalau kita membeli sebuah properti itu adalah lokasi, gitu ya. Pasti kalau kita mau beli rumah atau properti, pasti kita datang ke lokasinya, lokasinya bagus apa enggak, aksesnya seperti apa. Nah, itu sangat penting. Tapi selain dari lokasi, kita juga harus memperhitungkan atau memperhatikan siapa nih pengembangnya atau siapa developernya. Gitu. Karena apalagi rumah pertama nih, kita belum pernah beli properti kan sebelumnya. Iya, buat kita uang harga segitu tuh cukup signifikan gitu kan. Jangan sampai kita salah taruh uang nih gitu kan. Mana lagi rumah pertama lagi, kalau salah bisa-bisa uangnya nggak balik gitu kan. Nah, developer ini kita harus lihat track record-nya, historicalnya seperti apa, proyek-proyek apa saja yang dia sudah pernah bangun atau klaster apa saja yang dia sudah bangun gitu. Kalau dilihat secara track record-nya bagus, dia bisa deliver on time, nah itu berarti salah satu key point lah gitu. Jadi itu plus gitu ya. Nah, selain dari developer, kita juga harus lihat dari sisi legalitasnya, aspek legalitasnya, ya kan. Jadi kalau bicara mengenai beli properti atau beli rumah, itu tuh ada dua. Jadi kepemilikan secara fisik, ya kita memiliki bangunannya, sama kepemilikan secara legal atau sertifikat. Nah, apakah surat-suratnya aman atau tidak, IMB-nya terbit apa tidak, site plan-nya sudah keluar atau belum, nanti sertifikatnya biasanya ya kalau kita beli di suatu cluster itu sertifikatnya diberikannya itu HGB atau
hak guna bangunan. Oke. Tapi nanti bisa ditingkatkan menjadi sertifikat hak milik gitu. Yang penting ada sertifikatnya dulu nih gitu. Ada pegangan ya? Ada pegangannya. Jadi secara fisik kita pegang, secara legal kita juga pegang. Nah, itu yang kedua. Nah, terus yang ketiga adalah serah terima. Jadi kalau kita sebagai end user atau pembeli pertama, pasti kan kita punya yang namanya urgensi atau kebutuhan untuk menempati. Nah, kalau kita butuh menempati dalam waktu 1 tahun atau 1,5 tahun, ya jangan cari rumah yang indennya itu 2 tahun atau bahkan lebih. Nggak match nih, nggak match timeline-nya. Nah, itu mengenai serah terima yang ketiga. Terus yang keempat, kita juga mesti harus melihat kalau kita tadi sudah bicara mengenai legalitasnya, kita harus lihat juga fisik rumahnya. Bagaimana kualitas dari bangunan itu disampaikan atau dideliver oleh developernya kepada konsumennya. Sesuai enggak ya? Sesuai apa enggak spesifikasinya, bagus apa enggak gitu. Bagus ini dalam artian antara harga yang dia bayar dengan kualitas yang diberikan oleh developer itu sesuai. Sama gitu ya Pak? Ya, jadi jangan, misalnya kalau kita beli rumah harga 500 juta, ya kualitasnya jangan dibandingkan dengan kita beli rumah harga 3 miliar, beda gitu. Jadi ini maksudnya kualitas fisik rumah kita bandingkan dengan harganya gitu, match apa enggak gitu. Nah, ini tadi kita bicara baru satu faktor aja. Jadi yang tadi tuh banyak itu baru satu aja gitu. Jadi ada Oke. berbagai macam gitu ya. Jadi yang pertama itu kita harus mempertimbangkan beberapa faktor lah gitu. Jadi di dalamnya tadi ada masalah lokasi, ada developer, ada legalitas, ada waktu serah terima, ada fisik bangunannya gitu ya. Nah, yang kedua, kalau kita akan membeli sebuah properti atau rumah, kalau saya tuh selalu melihat, tanya ke diri saya nih ya, butuhnya seperti apa, mampunya seperti apa. Jadi ada dua hal nih Sukma, kebutuhan dan kemampuan. Dua ini harus sinkron. Kita butuhnya, misalnya kalau kita masih keluarga muda, belum punya anak gitu kan, berarti kan kebutuhan kamarnya ya 2 atau maksimal mungkin 3 gitu ya. Ya jangan cari rumah yang kamarnya 4 atau 5 ya, itu pasti nanti nggak sinkron sama kemampuan, karena kemampuan kita mungkin nggak untuk 5 atau lebih dari itulah kamarnya gitu. Jadi yang faktor terpenting adalah kebutuhan dan kemampuan ini harus sinkron. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa suatu properti itu, oke, kalau kebutuhan kan tadi bisa dijawab gitu ya. Misalnya kita baru punya 1 anak, berarti kita cari rumah yang 2 kamar gitu kan. Nah, itu gampang lah dengan mudahnya. Tapi kalau bicara mengenai kemampuan, yang baru beli properti atau rumah pertama ini kadang bingung, sesuai nggak sih harganya itu dengan kemampuan saya? Penghasilan gitu ya. Nah, caranya gimana? Ada rumus 345 Sukma, 345. Nah, rumusnya ini bisa dipakai. Nah, 3 ini artinya cicilan dari si properti atau rumahnya itu 30% dari penghasilan bersih kita. Maksimalnya itu ya? Maksimal. Nah, itu kita bicara rumus yang ideal. Jadi misalnya saya punya penghasilan 15 juta gitu ya. Berarti kan spending atau cicilan untuk beli rumah idealnya saya di 30% sekitar 3 kali 5 berarti kan sekitar 5 juta lah gitu ya. Sekitar 5 jutaan per bulan. Nah, itu idealnya. Nah, terus rumus yang kedua tuh 4. Kita bisa 4 itu artinya harga rumah atau properti idealnya itu tidak lebih dari 4 kali penghasilan tahunan kita. Jadi kalau saya tadi misalnya kan penghasilannya 15 juta, 1 tahun kan 180 juta, 180 juta kali 4 gitu kan, berarti sekitar 720 juta. Nah, jadi 4 tahun ya? Betul, karena dikali 4 tadi ya. Jadi kalau bisa kita cari properti yang yang harganya itu maksimal 720 juta gitu, maksimal. Tidak di atasnya, sampai Tidak 800 di atasnya. enggak? Ya kalau di atasnya, kalau kita mau ceritanya naksir nih, naksir sama rumah, waduh kayaknya harganya dia 800 juta, dikit lagi nih, tapi kan lebih dari 4 kali. Ya kita harus cari penghasilan tambahan gitu. Itu supaya kita tidak terlalu terbebani dengan cicilan atau pembayaran dari properti tersebut. Karena kan di dalam hidup kita ya tiap bulan kan kita nggak cuma nyicil rumah kan, pasti ada nyicil yang lain-lain lah, kebutuhan pokok dan lain-lain gitu.
Nah, itu bicara yang 4. Nah, 5-nya adalah kalau semisalnya kita harus bayar, biasanya kalau bayar atau kita beli properti, ada beberapa cara bayar dan setiap cara bayar mungkin ada yang membutuhkan uang muka gitu kan, uang muka. Idealnya adalah uang mukanya itu tidak melebihi 50% dari tabungan kita. Jadi misalnya saya punya tabungan nih 50 juta gitu ya. Nah, berarti maksimal tabungan yang saya bisa spending untuk bayar uang muka itu cuma 25 juta gitu. Supaya kita masih punya saving nih gitu kan. Jadi nggak semuanya itu kita keluarkan untuk uang muka atau down payment rumah gitu. Karena kan kita harus siapkan juga untuk dana darurat kalau sewaktu-waktu misalnya kita ada kebutuhan yang urgent gitu ya, sakit dan lain-lain, itu kita harus tetap punya tabungan gitu. Nah, itu tadi rumus 345. 345. Nah, kita baru ngomongin dua hal yang sering dilupakan nih kalau beli rumah pertama. Tadi yang pertama kan lokasi, hanya mempertimbangkan satu atau dua faktor. Terus yang kedua, beli tidak sesuai kemampuan gitu ya. Beli tidak semua ini sebenarnya yang paling banyak terjadi nih yang nomor 2. Akhirnya menyiksa ya. Iya. Dan karena ini juga Sukma, mungkin karena baru pembelian pertama, pengalaman pertama, belum teredukasi atau belum mendapatkan informasi secara detail atau secara komprehensif nih kalau beli rumah pertama nih gimana sih harusnya gitu, masih bingung lah gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita bicara mengenai pembelian properti atau rumah, banyak yang lupa tidak memperhitungkan biaya lain-lain. Oke, gitu. Nah, ada biaya lain-lain lagi. ada biaya yang mesti lain-lain. dipertimbangkan Nah, ya, itu yang mesti jeli itu kalau kita ngelihat di price list gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan biaya lain-lain? Jadi kalau kita beli properti, itu ada PPN 10%. Ada biaya AJB, BBN, BPHTB. Itu yang nanti pengalihan hak dari developer atau pengembang ke nama pembeli gitu. Terus ada lagi kalau kita menggunakan cara bayar KPR, itu ada biaya akad kredit atau proses KPR. Nah, ini biaya-biaya tadi ini kalau dikumpulin signifikan loh Sukma. PPN 10%, AJB, BBN, BPHTB tadi bisa 5% sendiri. Terus biaya akad kredit dan lain-lain itu bisa 3%, total mungkin bisa lah 18% gitu ya. Jadi kalau kita beli rumah harga 500 jutaan let's say gitu ya, berarti bisa 100 juta sendiri tuh komponen biaya-biaya lainnya. Jadi di luar DP ya? Di luar DP, di luar biaya rumahnya gitu ya. Jadi bisa kaget orangnya itu 500 juta perlu nambah biaya-biaya dan lain-lain. Waduh, kok tiba-tiba jadi 600 juta gitu. Jadi penambahannya itu sangat signifikan. Nah, itu yang mesti diperhatikan di awal, apa aja sih biaya-biaya yang masih harus kita siapkan. Jadi jangan kaget gitu begitu beli rumah, kita harus AJB atau KPR tiba-tiba tidak ditanggung nih oleh developer. Nah, dia kaget mesti siapin duitnya kan, padahal duit nilai segitu kan nggak kecil ya gitu. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang keempat adalah kalau kita beli properti, kita itu juga harus mengamati lingkungan sekitar. Nah, yang dimaksud dengan lingkungan sekitar itu seperti apa? Contohnya kalau kita beli rumah, ini kebetulan mau masuk musim hujan nih ya, hujannya kencang di Makassar. Nah, banjir. Lokasinya banjir apa enggak? Gitu, itu mesti dicek gitu. Jadi hal-hal yang simple kayak gitulah yang, tapi kadang suka lupa gitu. Kita yang lihat sekarang nih lagi kering gitu ya, aman-aman aja. Pas hujan gede, tiba-tiba mungkin di klasternya nggak banjir, tapi akses menuju situ banjir kan sama aja. Nah, itu sangat penting lah. Jadi jangan sampai kita beli rumah kita menyesal. Mungkin yang lain-lain oke, tapi banjir kan nggak enak juga kita beli rumahnya gitu ya. Nah, selain dari rumah tadi, kita juga harus memperhatikan mengenai akses. Akses ke klasternya ya. Betul. Apalagi kalau kita bicara mengenai sebuah pengembangan kawasan, nantinya kan kita berharap bahwa semakin lama kawasannya itu semakin rame gitu ya, semakin hidup. Nah, kalau bicara mengenai rame hidup kan lama-lama macet nih. Nah, apa yang bisa menjadi solusi dari sebuah kemacetan atau mengurai kemacetan? Nah, aksesnya itu ada berapa? Punya banyak akses apa enggak gitu. Jadi kalau jalan ke situnya cuma satu akses, ya berarti itu mesti dilihat-lihat lagi gitu. Tapi kalau
menuju ke suatu proyek atau klaster tersebut itu ada beberapa akses. Misalnya bisa dari jalan biasa, bisa dari jalan tol. Nah, ini jadi suatu alternatif buat konsumen atau end user untuk memilih properti tersebut gitu. Nah, terus yang selanjutnya adalah kita juga bicara mengenai keamanan. Nah, kalau tadi udah bicara mengenai banjir apa enggak, aksesnya seperti apa. Nah, keamanan juga menjadi satu hal yang penting gitu ya. Di kondisi sekarang atau semakin majunya teknologi, CCTV itu menjadi hal yang sangat biasa gitu. Nah, apakah klasternya dilengkapi CCTV atau bahkan mungkin rumahnya ada CCTV gitu kan? Nah, ini semua faktor keamanan lah, selain dari security biasa gitu ya, yang keliling. Nah, CCTV itu bisa menjadi tambahan. Itu bisa dipertimbangkan juga, menjadi salah satu faktor yang bisa dipertimbangkan oleh konsumen atau end user. Nah, udah 4 nih ya. Yang kelima adalah kita bicara kalau beli rumah, misalnya Sukma udah beli rumah, udah jadi nih rumahnya, tinggal pindah aja ke situ gitu kan. Nah, pas pindah ini kan kita kan mesti isi rumahnya. Oh ya, Sukma. kan rumahnya kosong. Betul. Beli sofa, beli perlengkapan dapur gitu ya, beli lemari pakaian, beli tempat tidur, banyak hal lah yang mesti dibeli. Dan kalau Sukma kebetulan saya kan pernah mengalami itu gitu ya. Itu bukan uang yang kecil gitu. Contoh simpelnya gini lah. Saya beli waktu pindahan gitu ya, habis merit gitu, pindahan beli rumah. Beli gorden aja, beli gorden yang gampangnya lah, nggak usah yang gede-gede ya. Beli gorden aja buat rumah, itu lumayan loh nilainya. Apalagi gitu. jendelanya banyak. Apalagi jendelanya bukaannya banyak gitu ya. Nah, itu lebih lagi, belum yang gede-gede tuh, belum yang besar-besar kayak belum beli sofa, tempat belum tidur segala macam. Wah, ya itu nilainya tuh minimal puluhan juta. Kalau kita pengen yang rada bagus dikit gitu ya, terus lengkap, itu bisa di atas 100 juta gitu. Habis dong tabungan. Iya, tadi kita udah siapin uang nih buat beli rumah atau properti gitu ya. Nah, terus kita juga jangan lupa untuk mempersiapkan tadi uang untuk ngisi rumahnya. Kan nggak mungkin kita tinggal di dalam kosongan gitu ya. Tidur di lantai kan. Betul. Jadi biaya yang disiapin tuh banyak banget gitu sebenarnya. Itu udah kelima ya tadinya. Nah, yang terakhir atau yang keenam, saya kan tadi kan bilang faktornya ini banyak banget. Yang pertama tadi, jangan sampai kita cuma memperhitungkan 1 atau 2 faktor aja gitu kan. Terus bicara mengenai beli tidak sesuai dengan kemampuan. Terus kita tidak memperhatikan untuk biaya-biaya lainnya. Tadi AJB, BPN, BPHTB yang nominalnya itu persentasenya cukup besar gitu ya, bisa 15% lebih. Nah, yang keempat, jangan lupa muter-muter dulu lingkungannya seperti apa, macet apa enggak, banjir gitu kan. Yang kelima, tadi harus siap dana juga untuk isi rumah. Nah, ini faktornya nih banyak banget Sukma gitu ya. Jadi kadang konsumen itu bingung apa aja gitu yang mesti diprioritaskan dulu. Dari kelima faktor ini yang mana dulu nih yang mesti dilihat, apa yang menjadi prioritas utama. Nah, faktor keenam yang sering dilupakan adalah sebenarnya ada tenaga profesional, untuk agent atau sales yang bisa membantu konsumen untuk merecap ini semua, untuk memberikan summary nih bahwa produk di sini itu aksesnya seperti ini, harganya seperti ini, legalitasnya seperti ini. Jadi semua itu sudah bisa dijelaskan oleh sales atau agent profesional gitu. Jadi jangan ragu untuk bertanya kepada sales atau agent profesional yang kita percaya gitu ya. Karena kalau kita tanya ke sales atau agent itu nggak ada biayanya Sukma, 0, free ya gitu. Dan ini kalau saya tadi ngejelasinnya kan banyak tuh, pusing kan ngejelasin ada banyak banget. Nah, daripada pusing-pusing, hubungi aja sales atau agent profesional yang terpercaya. Tentunya kalau kita bicara mengenai agent ini, gimana sih tanda kutipnya itu terpercaya gitu ya. Itu paling tidak dia sudah terdaftar di AREBI. AREBI itu suatu asosiasi brokerage di Indonesia gitu. Jadi semua faktor itu nanti
yang jelasin secara detail kalau kita milih suatu produk atau properti bisa dijelaskan oleh si agent atau sales property tadi gitu. 6 hal ini yang biasanya sering lupa atau sering kurang diperhatikan oleh konsumen gitu. Oke, waduh Tribuners ini saya juga baru tahu ya Pak Lukas ya. Ini kita biasanya kalau memang tidak dipungkiri Tribuners ketika ingin membeli rumah kan yang kita pertimbangkan adalah lokasi, di mana lokasinya, harganya berapa ya kan seperti itu. Tapi ternyata banyak hal, banyak poin-poin penting yang harus kita perhatikan. Jangan sampai setelah beli rumah barulah kita menyesal. Tadi itu yang penting kayak aksesnya seperti apa. Apalagi kalau misalnya kayak di kota mandiri nanti tuh bagaimana ke depannya, macet tidak. Jadi mesti ada beberapa jalan alternatif misalnya, itu harus dipastikan juga Tribuners. Selain itu juga tadi nih yang paling penting juga buat millennials mungkin ya, sekarang millennials memang lebih banyak investasinya ke rumah ya, saham rumah gitu-gitu. Ya kan mungkin langsung ketika misalnya memiliki uang langsung beli rumah tanpa memikirkan bagaimana dari kemampuannya. Betul. Ya. Waduh, tadi tuh kayak membeli rumah tuh maksimal tadi nggak boleh 3, 4, 5 tuh rumusnya. 3, 4, 5 ada rumusnya Tribuners. Tapi balik lagi semua. Kalau kita membeli properti atau rumah pertama, saya sampaikan selalu ada 2. Apa itu? Kebutuhan, kemampuan. Kebutuhan nah, lihat dulu kebutuhan kita seperti apa gitu kan. Nah, carilah produk yang sesuai dengan kebutuhan. Kalau sudah dapat nih produknya yang sesuai kebutuhan, nah baru kita lihat kemampuan kita. Mampu enggak? Kita butuhnya ini. Nah, tapi pertanyaan tadi, mampu nggak kita gitu kan. Nah, untuk menjawab semua masalah tadi, sebenarnya di nextnya Thalassa City sebenarnya akan launching atau provide sebuah cluster atau produk yang menjawab semua permasalahan tadi. Wow. Gitu. Oke. Mungkin ada bocoran sedikit soal cluster barunya, Pak? Ini bocorannya itu cluster barunya akan menjawab semua permasalahan tadi. Yang 6 poin tadi, oke. Konsumen atau end user tidak perlu khawatir dengan biaya-biaya lain-lain tadi, AJB, BBN, BPHTB, terus biaya akad, biaya proses KPR, itu semuanya nanti akan ditanggung oleh developer. Wow. Oke. Terus kalau bicara mengenai lokasi ya nanti bisa tahu lah lokasinya Thalassa City ya. Terus bocoran yang paling penting nih, tadi kan saya bilang kalau kita pindah rumah, pertama itu kan kita mesti siap juga untuk ngisi dalamnya. Nah nanti di produk yang baru ini konsumen nggak perlu repot-repot mikirin itu gitu, karena semuanya kita sudah jawab dengan produk ini. Gitu. Wow, oke Tribuners. Jadi ini sebenarnya menjadi kabar gembira juga nih buat kita, apalagi masyarakat Kota Makassar gitu ya, ataupun mungkin masyarakat Kota Makassar yang saat ini lagi merantau ya, lagi di luar Sulawesi Selatan, Pak, tapi dia berpikir untuk membeli rumah dan belum menemukan rumah yang tepat. Karena mempertimbangkan 6 poin itu tadi. Ya kan ya. Akhirnya ini sudah ada jawabannya dari Thalassa City. Pak itu sabar aja menunggu. Sabar. Dalam waktu dekat dalam waktu akan dekat kita akan rilis. Belum mau disampaikan namanya, Pak? Atau menunggu dulu para Tribuners penasaran ini kira-kira nama klasternya apa sih, lokasinya di mana sih, masih kita akan jadi surprise, masih confidential. Oke, baik. Tribuners, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Lukas ya, ini sangat penting sekali apalagi buat kalian yang memang berencana untuk memiliki rumah ya Pak ya. Jadi jangan semerta-merta ketika ada uang langsung beli, karena banyak hal yang bisa kita pertimbangkan untuk jangka panjangnya nih. Karena kita bukan ngekos nih, bukan yang sifatnya setahun 2 tahun ya Pak ya, tapi akan selamanya kita tinggal di situ, apalagi ini rumah impian pasti. Rumah impian, rumah pertama. Ini kita kumpulin uangnya kan, sekian lama kita nabung, terus kita kita beli sekaligus invest ya kalau bisa. Walaupun kita tinggalin, kita kan berharap suatu hari nanti gitu ya di masa depan harganya juga pasti naik. Ngelecet gitu. Ya. Bisa jual terus beli lebih besar lagi ya. Betul sekali. Oke. Lalu ada lagi mungkin yang mau disampaikan untuk Tribuners sebelum kita akhiri? Ya, nanti penyampaian lagi di episode selanjutnya. Oke. Jadi Tribuners jangan bosan gitu ya. Jangan artinya kita akan hadir lagi pastinya tentunya Mas dalam program Bincang Gria, Tribun Gria yang Pak Lukas akan mengupas tuntas lagi hal-hal yang baru, dan kayaknya dalam waktu dekat ya kita akan bahas soal klaster baru ini ya Pak ya. Siap. Dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat. Jadi pastinya juga tunggu terus ya Pak ya. Kita akan hadir lagi pastinya bersama dengan Tribun Timur.
Baik, Pak Lukas, Ya. kalau gitu kita akhiri dulu Tribuners. Saya mau lanjut ngopi nih karena Boleh. sekedar informasi juga kalau Talha City ini punya janji jiwa ya Pak ya. Janji Jadi jiwa. sini ada janji jiwa dan memang ini dibuka untuk umum gitu ya. Ya. Jadi siapapun yang mau nongkrong, Boleh ingin menikmati nongkrong. kopi, Iya. boleh ya Pak datang ke sini. Boleh. Tapi bayar pastinya Bayar. Tribuners. Oke. Oke, Oke, terima kalau gitu, kasih. Pak Lukas. Ya, terima kasih semua. Terima kasih banyak. Tribuner. Oke, baik. Tribuners, dan kalau gitu kita berdua pamit. Saya Sukmawati Ibrahim dan juga Lukas Budi Setiawan. sampai jumpa lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.